kita hari ini bisa berkumpul dalam acara curhat Jumat. Artinya di sini apa-apa saja yang perlu kita sampaikan untuk Bapak Kapolres. Keluh kesahnya artinya apapun masalah untuk bisa kita sampaikan pada Sidin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Polri juga untuk bertugas melakukan pencegahan secara bersama-sama untuk tindak kejahatan maupun peristiwa-peristiwa yang rentan terjadi konflik sosial. Ini polisi juga tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan dan informasi serta sumbang saran dari Bapak dan Ibu sekalian di kampung, di desa, dan kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita Muhammad Sanusi, warga Hamba Tempat. Pertanyaan kami itu masalah pencurian, yang mana sering terjadi itu pencurian seperti ternak. Sedangkan peraturan hukum atau undang kami telah mendengar, tapi ada suaminya atau biasanya mendengar bahwa nilai daripada barang bukti atau bibor itu kalau di bawah 2 juta itu mungkin tidak ada apa hukum atau apanya. Jadi masalahnya baik kalau dinilai masyarakat kami sampai masyarakat kecil itu 200.000 itu sangat berharga, artinya untuk membantu perekonomian masyarakat kami. Kan sedangkan menurut undang-undang itu tidak ada hukumnya atau pidananya. Itu bagaimana itu Pak? Bagaimana kami kalau terjadi masalah seperti itu melapornya kepada siapa dan apa ada hukum-hukumnya bagi sebelah permintaan dari masyarakat untuk petugas Babin Kamtimas kalau bisa dari Polsek supaya dia bisa lebih cepat menangani permasalahan-permasalahan di desa. Untuk tingkat keamanan patroli lebih ditingkatkan lagi karena Desa Amparaya adalah perbatasan antara Balangan dan Badabay. Kalau lebih ditingkatkan seminggu sekali lah untuk patrolinya, dan jangan cuma patroli di malam hari, kalau bisa di siang hari lagi, karena itu akan memberi kenyamanan, rasa aman kepada masyarakat. Melihat dari kapasitas masyarakat bahwa dia orang sugih atau orang miskin Pak. Kalau orang miskin lambat penanganannya, tapi kalau orang sugih makas. Nah itu yang masyarakat meminta pertanggungjawaban dari Bapak, kayak apa penjelasannya. Jadi dari ketiga motornya itu masyarakat minta tolong kayak apa supaya masyarakat lebih dekat dengan kepolisian, merasa aman, nyaman, dan terima kasih Pak. Bagaimana pencurian ayam di kampung, bagaimana mungkin diketahui bahwa yang boleh ditindak itu atau yang boleh disidik itu kerugian 2,5 juta rupiah. Sebenarnya dari pertanyaan itu kami juga bangga dari bapak-bapak atau ibu-ibu sudah melek hukum, dalam artian sudah tahu bahwa kerugian di bawah 2,5 juta itu tidak bisa disidik. Sebenarnya tidak semuanya benar Pak. Memang itu peraturan benar ada, tapi itu peraturan itu dari SEMA, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung. Jadi peraturan itu bukan dari kepolisian. Untuk mensiasati tersebut, kami dari penyidik Polres Balangan Satreskrim
tidak akan membiarkan pelaku pencurian itu lepas begitu saja. Kami melakukan teknik dalam penyidikan, Pak. Contohnya misalnya Bapak hilang ayam. Ayam itu kan kalau dinilai mungkin secara umum harganya mungkin 250.000 atau 300.000. Tapi bagaimana mungkin yang hilang ini ayam jago, yang nilainya mungkin menurut Bapak atau Ibu sangat berharga dan nilainya mungkin di atas 3 juta rupiah. Itu kan nanti yang menilai itu Bapak sendiri sebagai pemilik hewan. Misalnya, kenapa ayam itu mahal? Mungkin makannya yang beda dengan ayam yang lain. Nah, kami menghitung dari situ juga, Pak. Nah, jadi kami akan kalkulasi dari beban-beban selama memelihara ayam tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin kejadian itu, Pak, tidak hanya satu kali hilang ayam. Jadi secara pasif si pelaku ini mungkin sudah sering melakukan itu. Nah, itu teknik kami akan menggali, Pak. Akan menggali bagaimana teknis kami untuk menjerat si pelaku tersebut agar kerugian yang 2,5 juta ini bisa kita tingkatkan. Jadi undang-undang mohon izin KUHP 363 misalnya bisa kita terapkan unsur-unsurnya. Kemudian yang ketiga, apabila usaha-usaha kami tersebut sudah maksimal, ternyata kerugiannya di bawah memang 2,5 juta berdasarkan peraturan SEMA, ada langkah hukum lagi, Pak, yaitu tipiring. Nah, tipiring ini nanti kawan-kawan dari Samapta yang akan melaksanakan, Pak. Jadi sekecil apapun kerugian tersebut, tindakan hukum tetap dilaksanakan. Tidak usah khawatir kepada siapa kami melapor terkait adanya dugaan pencurian yang nilainya tadi oleh Bapak Sanusi diperkirakan di bawah 2,5 juta lah ya. Bapak itu silakan laporkan teknis nanti tahapan-tahapannya itu, mulai dari tadi masalah pakannya, kalau seandainya itu ayam. Kalau yang lain pun, kalau ternyata pencuriannya misalnya jam, dinding, nilainya mungkin di bawah 150 misalnya kan, langkah terakhir berarti yang perlu dilakukan yaitu tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Sabara. Ada kanit tipiring di sana, yang mana prosesnya lebih cepat. Kalau tipiring itu tanpa dilakukan penahanan, nanti disidangkan untuk pengadilan, putusannya cepat, apakah nanti denda ataupun kurungan nanti kalau memang dari pihak pengadilan memutuskannya. Terjawab Pak Sanusi ya, jadi nggak usah khawatir. Bapak kalau ada yang diduga pencuri itu tadi, saya minta tolong jangan dihakimi, nanti malah menjadi permasalahan baru, dipukuli dan orangnya ternyata punya bawaan sakit atau punya arisan, baru dipukul sebentar malah bisa mati lagi, nah jadi masalah. Sekedar informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian, Babin Kamtipmas dari sekian ratus desa yang ada di sini itu tidak semuanya bisa dipenuhi. Untuk patroli, kita punya tanggung jawab untuk pelaporan, tidak hanya dilaksanakan malam hari. Malam hari dilaksanakan pada jam-jam tertentu yang kita sudah evaluasi dan selalu bersentuhan dengan apa yang dilakukan oleh Reskrim dalam hal pengungkapan perkara. Kita analisa jam berapa saja yang dianggap rawan, peristiwa yang sering terjadi. Jadi tidak mesti malam, siang pun kita laksanakan patroli untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan adanya niat bagi para pelaku atau diduga pelaku untuk melakukan kejahatan. Selalu antara niat dan kesempatan itu selalu berhubungan. Bisa juga Pak JB memberikan informasi, Pak, di daerah Peraya ini yang rawan tinggi, mana nanti Pak Agus akan menampung dan akan melaksanakan kegiatannya. Terkait dengan apa yang Bapak mungkin rasakan secara pribadi terhadap penanganan ataupun pelayanan yang dianggap Bapak, saya bisa simpulkan adalah diskriminasi antara orang miskin
maaf saya tidak tahu kategorinya apa, dengan orang kaya, itu mungkin pengalaman dari Pak Jemi. Ya. Tapi saya yakin Pak, di antara sekian ratus yang anggota saya tidak demikian ada. Masih ada yang baik. Kita punya ruang, kalau Bapak merasa dirugikan atau Ibu sekalian ini merasa disisihkan dari segi pelaporan, ada propos Pak, ada propam yang menerima secara online, memasan secara manual untuk dilaporkan secara tertulis perilaku anggota kita. Itu terbuka Pak. Nanti Bapak, kami ini kalau polisi itu banyak Pak sanksinya, mulai sanksi disiplin, kode etik, sanksi sosial sebagai aparat penegak hukum, dan kami tidak kebal hukum, kami kena peradilan umum. Dan mohon maaf ya, kalau beliau peradilan militer, kami peradilan umum sama, tidak ada bedanya dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami punya risiko itu, 4 kami risiko kami, belum lagi pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mohon kiranya jadinya ada bersama-sama ya lebih dari jalan itu yang baik supaya mobil itu jalan terus lepas beratur dengan gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzuki untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Kita akan nanti melakukan rekayasa latar dengan ada Pak Kasat Lantas itu bisa menambahkan. Jadi nanti bisa kalau untuk rambu-rambu nanti untuk mengurangi angka lantas itu kita koordinasikan dengan dinas perhubungan. Tapi untuk diskresi kita sambil menunggu dari itu mungkin nanti kita bantu buatkan spanduk ya Pak Haji Tata ya. Silakan Pak Tata mungkin menambahkan mungkin. Jalan nasional itu ada marka yang warna kuning. Dimana kalau ada marka yang warna kuning itu namanya jalan nasional. Untuk pusat pengoperasiannya dalam pelaksanaannya itu di Banjarmasin, yaitu di BPJS Badan Pengawasan Jalan Nasional. Namun kami di daerah cuma bisanya memberi saran, memberi surat sesuai dengan arahan Kansel sebagai jalur mana yang rusak, mana marka jalan yang perlu diperbaiki, itu kami ajukan surat ke Banjarmasin. Kebetulan kami di sini baru 1 bulan. Kami lihat untuk Batu Mati itu bikinan pita-pita itu terlalu tinggi. Itu terlalu tinggi, itu sangat berbahaya untuk masyarakat pengguna jalan. Kebetulan kami sedang memberikan surat kami ajukan untuk KPPDN untuk diperbarui. Demikian Bapak. Dan nanti Pak kami kasih tahu untuk bagi Bapak yang punya kendaraan sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2001, yaitu masalah accident. Jadi semua kendaraan yang Bapak miliki kurang waktu 2 tahun bila tidak ditutup atau diregistrasi ulang, itu akan dihapus. Jadi alangkah baiknya kalau kendaraan Bapak yang misalnya pajaknya mati, STNK-nya mati, sebelum itu diberlakukan, sebelum legalitasnya digunakan, tolong registrasi ulang dipangkat Bapak. Itu sangat penting. Demikian. Ini Bapak pertanyaan, siapa sudah tulis naik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulun tabunakan salah itu masalah curanmor. Kita kan berapa kali sudah kejadian curanmor. Setelah kita laporkan ke Polsek, itu sampai sekarang kita tidak pernah juga mendengar ada kabar depan ada tabunan. Itu harus keluar lagi. Jadi masyarakat itu kalau kepercayaan itu bingung apakah dicari atau setelah tidak berkala atau diberitakan atau terkata masyarakat sebenarnya menunjang apakah perlu duit dulu melapor hanya dicarikan. Nah itu tuh kebanyakannya oleh masyarakat anggota dia. Kami sebagai penyidik itu punya SOP Pak, SOP yang mana apabila masyarakat ada melaporkan tindak pidana itu diterima oleh SPKT. Kemudian
dibuatkanlah surat SPPR bahwa Bapak dan Ibu pernah melapor di Polsek ataupun di Polres. Tapi yang pertama-tama kami akan mengundang si korban, khususnya yang mengalami kerugian. Dan tidak berhenti di situ, Pak. Setelah kami memeriksa saksi, kami akan ke TKP. Kemudian kami kembangkan dengan kasus-kasus sebelumnya, kasus-kasus curanmor sebelumnya. Karena secara indikasinya curanmor ini saling keterkaitan. Dia ada tim yang satu, tim yang lain, itu sebenarnya mereka itu saling keterkaitan. Pada intinya setiap laporan yang disampaikan kami akan feedback, Pak, itu pasti. Selain SP2HP, Bapak dan Ibu juga silahkan datang ke ruangan kami di unit hidup apabila itu kurang puas atau kurang memahami SP2HP yang kami sampaikan, dan akan kami jelaskan. Kami undang para korban untuk melihat barang bukti atau ranmor yang hilang. Alhamdulillah, Pak, banyak sudah ditemukan atau warga atau korban yang sudah mengambil ke tempat kami. Mungkin punya Bapak, insya Allah dalam kasus yang dikembangkan, dan mungkin nanti kalau berkenan datang ke tempat kami, Pak. Kalau ada ininya apa, SP2HP-nya atau SPL-nya bisa kami lihat kembali. Siapa tahu ranmor yang Bapak maksud itu sudah ada di tempat kami, yang mana kami beberapa waktu lalu melakukan penindakan hukum bagi pelaku ranmor. Demikian yang kami sampaikan. Tapi terkait dengan digeletakkan laporannya tadi atau dibiarkan dan perlu uang dulu baru bisa bergerak, tidak, Pak. Kami proses penyidikan itu sudah dianggarkan, ada proses sedang, ada proses sulit, dan ada proses yang ringan. Kemudian terkait dengan waktu itu tidak akan sama dalam hal segi pengungkapan.